Salah satu hikmah terbesarnya adalah melatih kita memahami bahwa indahnya kehidupan hanya ketika belum tercapai. Maksudnya apa? Di saat hendak kita berbuka puasa, taruhlah di jam-jam menjelang buka puasa, di jam 5 misalnya, itu semua makanan itu kelihatan begitu indahnya. Kalau kita menyiapkan makanan cindolona, barongkona, pisang hijau, es buah, begitu menggoda itu semua. Bahkan mulut yang satu ini rasanya itu kita ingin masukkan semua itu makanan. Ini baru di jam 5. Tapi apa yang terjadi, subhanallah, ketika azan maghrib berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita minum 1 gelas air putih ditambah 2-3 biji kurma, itu rasanya kita sudah sangat kenyang. Barongko, cindolo, pisang hijau, es buah yang tadinya indah, itu seperti tidak sanggup lagi kita memakan dan meminumnya. Kemana nafsu itu? Kemana keinginan yang tadi di waktu jam 5? Begitulah sesungguhnya kehidupan. Kehidupan ini kalau belum tercapai itu menjanjikan segala keindahan dan kemewahan, sehingga kadang-kala menimbulkan keserakahan dan kedengkian. Wow, sudah seperti itu. Ketika kita S1, kita membayangkan bagaimana indahnya menjadi seorang master atau magister. Setelah tercapai magister atau master itu, kita lagi membayangkan betapa enaknya mencapai status yang disebut dengan doktor. Begitu kita sudah doktor, kita lagi berusaha mengimpikan bagaimana supaya menjadi seorang profesor. Semua keinginan-keinginan itu sebenarnya keinginan-keinginan jam 5. Nah, apa yang terjadi ketika kita sudah mencapainya? Itu biasa-biasa saja. Yang tadinya mau sekali doktor, ketika menjadi dokter ya biasa-biasa saja. Yang tadinya mungkin bisa, bahkan kadang-kala harus menghalalkan segala macam cara untuk mencapai profesor, juga pun ketika mencapai profesor tidak menjadi hal yang luar biasa, biasa-biasa saja. Nah, puasa sebenarnya memberikan kita satu pelajaran terbesar, bahwa begitulah sifat kehidupan. Ketercapaian hidup yang Anda impikan dengan segala cara yang Anda tempuh, boleh jadi itu hanya nanti akan menghadirkan kebiasa-biasaan, tidak seperti ketika belum tercapai. Nah, di dalam kita melaksanakan kehidupan ini, inilah kadang kita disebut dengan bahasa Bugisnya calengi. Calengnya itu keluarnya sesuatu dari tenggorokan yang sebenarnya tidak kita hendaki, dan itu sangat tidak mengenakan. Kenapa calengnya? Karena mungkin kita memasukkan segala hal ketika buka puasa misalnya, kita makan segala hal, kita minum banyak sekali, sehingga itu akan keluar sendiri. Nah, di dalam hidup ini kalau kita juga melakukan sesuatu bahkan kadang-kala di luar kemampuan kita, kita memasukkan semua di dalam kehidupan kita, kita akan begitu juga, akan keluar dengan sendirinya tanpa kita kehendaki, tanpa kita sadari. Maka untuk menginginkan hidup ini sesungguhnya kita tidak perlu terlalu serakah, terlalu bernafsu. Sebab itu hanya ada di dalam keinginan saja.
Dia menjanjikan segala keindahan, menjanjikan segala kemewahan, tapi sesungguhnya itu tidak ada di dalam kehidupan ini. Sesungguhnya kita mungkin tidak menginginkan segalanya itu. Kalau puasa ini mampu membentuk karakter seperti itu, membuat kita akan tawadu, rendah diri, memahami bahwa ternyata serakah tidak boleh, ternyata nafsu ini hanya sebuah pertarungan nafsu saja. Itulah salah satu pelajaran, salah satu dari banyak pelajaran yang diberikan oleh ibadah puasa. Maka pelajaran terbesarnya adalah ini tadi, pertarungan kita dengan nafsu kehidupan. Makanya Allah menjanjikan kita dengan imbalan yang luar biasa jika kita mampu melawan dan tidak memperturutkan nafsu itu. Kata Allah, as-sawmu li wa ana ajzibi. Puasa ini adalah untukku dan aku yang langsung akan membalasnya tanpa perantara. Mudah-mudahan puasa ini membentuk kepribadian kita, membentuk watak dan karakteristik kita menjadi orang-orang yang mampu menempatkan nafsu pada satu posisi yang indah, yang proporsional, sehingga tidak akan keluar dengan sendirinya, sehingga kita tidak akan calengih, kita tidak akan tersedak oleh janji-janji kehidupan yang sesungguhnya hanyalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu